Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Baiklah, untuk menyingkat waktu, sekarang kita meneruskan yang kemarin, yakni yaitu bab taubat. Adapun sekarang ini tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah malam ini malam 17 ini, yaitu HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Mari kita mengisi di dalam kemerdekaan ini untuk melangsungkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan para pahlawan yang memperjuangkan yaitu negara kita disayangi oleh Allah sehingga ditempatkan yaitu di surganya. Baiklah, kita mengisi kemerdekaan itu yaitu untuk beriman dan bertakwa, tunduk terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga hidup kita bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Baiklah, sebelum kita yaitu ke tobatnya Nabi Adam, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, sungguh Allah yaitu berkata kepadamu Muhammad, akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini, seorang khalifah, Amirul Mukminin. Nah, maka di sini malaikat seakan-akan kaget, maka langsung bertanya, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni alamu ma la ta'lamun. Ya Allah, apakah engkau menjadikan yaitu khalifah di muka bumi ini, yaitu orang yang akan merusak dan mengadakan pertumpahan darah di muka bumi, dan bahwa kami semuanya adalah selalu memuji kepada engkau, mensucikan kepada engkau. Sudah malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Maka di sini adalah malaikat sami'na wa ata'na, apa kehendak Allah maka ya nurut ngikuti. Nah, baik. Jadi khalifah ini, ayyuhal muslimun, ini programnya Allah, bukan programnya manusia. Maka manusia itu seandainya itu hanya katakanlah ingin membuat satu pemimpin yang benar-benar adil dan makmur dalam seluruh masyarakat. Adil dan makmur bukan hanya orang Islam saja, tetapi seluruh manusia di muka bumi yang dipimpin menurut aturan wahyu Allah. Maka di sini adalah jadikan seorang pemimpin demi untuk melakukan atau untuk menegakkan sebuah keadilan, untuk menjalankan satu keadilan. Sebab keadilan ini apabila tidak dijalankan, tidak ditegaskan, tidak ditegakkan, tidak dijalani, maka yang terjadi adalah bencana, dan bencana itu pasti. Maka akhirnya Allah menjadikanlah Adam. Ayyuhal muslimun, sewaktu Nabi Adam ini adalah dijadikan pemimpin di dunia, jadikan khalifah di dunia, maka dikasih tahu, wahai Adam, silahkan kamu di jannah ini makan apa yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, tetapi jangan sampai wala taqraba hadis sajarah, jangan sampai mendekati ini alias makan ini. Tapi syaitan luar biasa, ayyuhal muslimun, bagaimana menggoda manusia dari segala macam penjuru, dari muka, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, bahkan dari atas, dari bawah,
bagaimana supaya umat Islam ini adalah gulung tikar, bagaimana supaya Nabi ini adalah menuruti kehendak syaitan. Wong namanya manusia, ayyuhal muslimun, manusia itu seapi-apike itu mesti ana dosane. Oleh sebab itu, sewaktu Nabi Adam hidup tentram tenang dengan istrinya, maka digodalah oleh syaitan. Nah, setelah digoda, ringkas cerita, Nabi Adam ini adalah menyatakan tobat. Qala, maka berdoalah, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dan Hawa. Maka dengan berdoa itu menyadari akan kekeliruannya, menyadari akan kesalahannya, sebab nanti kalau tidak tobat akan yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayatnya 23, maka mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana, diri kami ini ya Allah, kami yaitu berbuat zalim, wa ilam takfir, dan jika engkau tidak mengampuni pada wakfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni pada kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak menyayangi pada kami ya Allah, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami berdua ini adalah termasuk orang-orang yang rugi. Ayyuhal muslimun, ini awal kejadian manusia di muka bumi, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan konsisten. Beliau adalah tobat, minta ampun. Maka ini adalah gambaran kepada kita semuanya. Manusia diturunkan di bumi, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan, godaan-godaan yang luar biasa. Lebih-lebih hati-hati para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik, yaitu digoda dengan macam-macam godaan. Apakah itu dengan harta, apakah itu dengan wanita, apakah dengan itu pangkat dan jabatan. Oleh sebab itu mari kita mengkaca kepada para nabi-nabi, di mana nabi pun juga kena ujian yang luar biasa. Nah, maka mengapa Nabi Adam alaihissalam ini tidak pernah atau tidak berbuat salah kepada orang lain? Pada waktu itu orang lain belum ada, masih mereka berdua melakukan satu kesalahan. Kesalahannya adalah kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Itu pun salah pada diri sendiri, menyatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, saya ini zalim ya Allah, saya ini telah berbuat yaitu satu menganiaya, saya berbuat kesalahan pada diri saya sendiri, bimaksiatina, kelawan maksiat pada kami, maksiat pada engkau ya Allah. Maka jika engkau tidak mengampuni ya Allah pada kami, maka jika engkau tidak menyayangi pada kami ya Allah, fala tu'adzibna, maka janganlah engkau menyiksa kepada kami. Rumongso Nabi Adam salah dan nanti merasakan disiksa, maka ya Allah, seandainya engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, janganlah engkau menyiksa kami karena kesalahan kami. Lanakunanna minal khosirin, pasti kami ini adalah dalam keadaan kerugian dan tidak ada yang bisa menolong kepada siksa-siksa engkau apabila engkau menyiksa kami. Pelajaran yang menarik ayyuhal muslimun, ini adalah dasar-dasar latar belakang, yaitu seorang pemimpin di dalam kepemimpinan. Apabila salah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, beliau adalah langsung bertobat. Ini memberi gambaran kepada manusia, siapapun yang jadi pemimpin di muka bumi ini, apakah pemimpin 01, 02, 03 sampai umpamanya sampai ke RT RW umpamanya, semuanya ini adalah pemimpin sampai ke rumah tangga, yaitu kepala keluarga, itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Maka kalau kita memang salah, kalau kita memang keliru, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita langsung menyatakan minta ampun, dan pasti, bukan insya Allah lagi, pasti Allah akan mengampuni kepada kita.
Sebab kalau kita tidak minta ampun ayyuhal muslimun, itu adalah menandakan kita sombong. Kalau sombong kita mentang-mentang, bagaimana mungkin kita akan diampuni atau disayangi oleh Allah? Sebab bagaimanapun mentang-mentangnya, bagaimanapun sombongnya manusia, pasti nanti satu hari kelak akan diantar ke kuburan, akan yaitu meninggalkan dunia ini. Dan kalau sudah meninggalkan dunia, maka akan menuju yaitu akhirat dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab seluruh apa yang dilakukan di dunia. Umpamanya sebagai hakim hadirin kok tidak adil, maka kita harus punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa nanti di akhirat kita pun akan diadili oleh Allah. Tidak hanya hakim, ustadz, kiai, ulama, habaib yang tidak jujur menyampaikan Islam, yang tidak menegakkan aturan Islam, maka semuanya nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita semuanya, kalau kita salah, kalau kita keliru, maka kita harus ngakoni kekeliruan, ngakoni kesalahan, kemudian tobat dan tobat. Kalau sudah tobat, kita lepas yaitu dari dosa, tinggal kita yaitu akan menerima kasih sayang dari Allah, alias hidup kita ini enak, yaitu adil makmur. Maka siapapun orangnya, kalau jadi penguasa khususnya di negara kita, yang sudah konsisten para pejuang membuat yaitu Undang-Undang Dasar bab 11 pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus konsisten ngatur negara ini tidak boleh keluar dari rambu-rambu ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya kita belum jelas, maka di negara kita ada yaitu kumpulan-kumpulan para ulama, ada majelis ulama. Mari kita minta nasihat yaitu kepada ulama bagaimana mengatur negara ini supaya baik, supaya tentram, tenang, rakyat ini bahagia. Tak lain dan tak bukan adalah harus diatur sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka para pejuang-pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan, yaitu tidak ngitung apakah harta, apakah nyawa, semuanya dipersiapkan, semuanya diperuntukkan. Karena untuk mencapai kebahagiaan anak turun nanti. Kita berjuang bukan hasilnya sekarang ayyuhal muslimun, tapi hasilnya dia itu 10, 100 tahun ke depan, katakanlah di belakangnya, demi anak cucu kita. Oleh sebab itu, dengan semboyan iskariman aumut syahidan, kita ingin hidup mulia atau mati syahid, semuanya bergerak. Akhirnya sampai yaitu oleh umat Islam, para kiai kumpul mengeluarkan resolusi jihad. Nah, itulah dalam rangka untuk membentuk, untuk membangun negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh sebab itu ayyuhal muslimun, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang anti dengan Islam, maka tahu kalau ketuhanan yang Maha Esa itu adalah diatur oleh penguasa, sehingga ingin merubah, ingin menjadikan yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, yang tidak jelas. Oleh sebab itu mari jasa-jasa pahlawan, yaitu kita menggunakan istilah, ada katakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mari kita sejarah dulu gitu pemenang. Dan ada jas merah juga jas hijau. Jangan sekali-kali kita melupakan yaitu jasa para ulama. Maka jasa para ulama ini harus kita benar-benar kita teladani, kita ikuti, karena memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, Allah itu gampang, Allah itu Rahman Rahim. Siapapun yang salah, siapapun yang keliru, kita tidak usah malu-malu, tidak usah merasa ini dan itu, melainkan mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi beres. Tidak mungkin tidak beres. Karena apa? Sudah janji Allah. Sebaliknya ayyuhal muslimun, kalau kita sebagai seorang muslim, sholat, zakat, saum, haji, tetapi kita menolak aturan Allah, kita menyimpang, membuat aturan ini menyimpang dari aturan ketuhanan yang Maha Esa, kalau wong Islam iman sebagian,
mengkafiri sebagian, itu disebut munafik. Kalau munafik ayyuhal muslimun, Allah dawuh dalam ayat-ayat mukadimah surat Al-Baqarah, yaitu wa mahum bimu'minin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhir. Sebagian manusia wong Islam ada yang ngomong iman kepada Allah, tapi iman pada sebagian dan menolak pada sebagian. Maka kata Allah, wa mahum bimu'minin, maka tidaklah mereka itu termasuk orang-orang mukmin. Walaupun dia sholat, zakat, saum, haji, tapi kalau menolak aturan Allah dan Rasulnya, maka dinamakan munafik oleh Allah. Yang menamai apakah zalim, apakah kafir, apakah musyrik, apakah syirik, apakah munafikin, bukan mubalik, bukan ustadz, bukan kiai, bukan khabaib, tapi itu adalah semuanya nama-nama dari Allah. Seorang pemimpin, yaitu pemimpin besar, dinamakan khalifah, bukan manusia yang menamai khalifah, tapi yang menamai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, supaya kita tidak dihukumi munafik oleh Allah, marilah kita sami'na wa ta'na terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab ayyuhal muslimun, kita saling mengingatkan di antara kita. Kita bukan cari menang-menangan. Kita ulama, umaro harus menyatu jadi satu, supaya negara ini benar-benar tentram, aman, sejahtera. Jangan sampai yaitu kita ini satu negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, terus menerus datang musibah dan musibah, terus menerus datang ujian dan ujian. Marilah kita melihat pada diri kita, marilah kita melihat pada keluarga kita, pada kampung kita, pada negara kita. Barangkali kita mengelola negara ini karena tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan aturan ketuhanan yang Maha Esa, maka yang terjadi adalah terus menerus musibah dan musibah. Maka kalau kita sengaja menentang, yaitu memakai aturan Allah lek cocok karo pikiran kita, sing ndak cocok ditolak, alias kita membentuk satu aturan menurut hawa nafsu kita, kata Allah itu adalah namanya munafik. Kalau sudah dinyatakan begitu ya ayyuhal muslimun, mari kita lihat surat An-Nisa ayat 145 146. Di sana Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfal, sungguh orang-orang munafik itu adalah di dalam paling bawah dari mana? Minan nar, dari neraka. Walan tajidalahum nasiro, dan tidak mungkin mereka ada yang menolong. Sekalipun bapaknya kiai ustadz, sekalipun anaknya kiai ustadz umpamanya, tetap tidak bisa menolong, yaitu orang tua tidak bisa menolong. Jangankan wong tua, Nabi pun tidak bisa nolong pada istrinya. Istrinya masuk neraka. Nabi siapa yang istrinya masuk neraka? Nabi Lut. Nabi siapa yang istrinya masuk neraka? Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi tidak bisa nolong istrinya supaya diringankan siksaannya, supaya dimasukkan ke surga. Tidak bisa. Apalagi manusia, meskipun didoakan jangankan satu kampung, jangankan satu provinsi, jangankan satu negara, didoakan satu dunia, tidak mempan doanya. Nabi aja tidak bisa. Nah, oleh sebab itu ayyuhal muslimun, supaya kita tidak kena stempel dari Allah munafik, itu adalah mari kita tunduk dan patuh pada semua dalilnya. Jangan dipilih. Fidarkil asfal itu gambarannya dulu kalau anak-anak pondok, orang pondok itu ngeliwet namanya. Masa itu namanya ngeliwet. Yang namanya ngeliwet itu yang paling bawah kono intipnya. Intipnya itu masih gosong baru dhuwure apik. Nah, gampang ngomong lek wong desa ngomong, yaitu wong munafik itu jadi intipe neraka. Lek intipe sego dipangan seenak, bareng intip neraka. Nah, ayyuhal muslimun, saya hanya memperingatkan, saya hanya mengajak kepada kaum muslimin, itu pun lek mau. Kalau ndak mau, nanti mati risiko sendiri-sendiri. Sebab kalau saya ndak mengingatkan, sebab kalau saya ndak ngilingno, saya besok lek mati akan jadi urusan. Hei Khairuddin, kenapa kamu ndak mengingatkan? Kenapa kamu ndak amar ma'ruf nahi mungkar? Maka saya pun juga akan kena siksa. Oleh sebab itu,
Di sini tidak ada kata-kata tidak senang atau benci dan sebagainya, melainkan karena kasih sayang di antara muslim, karena orang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu kita saling mengingatkan, sebab kalau kita tidak saling mengingatkan di antara kita, kemudian terjadi musibah dan musibah, ulama, ustadz, kiai, habaib tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau memperingatkan yang salah, tidak mau memperingatkan tentang keadilan. Besok kalau terjadi musibah, apa besok, sekarang kalau terjadi musibah, kemudian nangis-nangis, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Karena tidak mau mengingatkan, kemudian kita memperingatkan, kita berdoa. Saya ulangi, karena tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berdoa setelah ditimpa musibah dengan nangis-nangis, bukan beratus-ratus orang, tapi berjuta-juta orang, la yustajabu lakum, tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Loh, kok padanya Allah sudah tahu tidak dikabulkan? Ini dawuh Nabi. Nabi itu Rasul, Muhammad itu Rasulullah, pasti bener. Mayuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang tunduk pada Nabi, pada Rasul, pasti tunduk pada Allah. Makanya kata Nabi, kalau kita ini katalah tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan tertimpa musibah, doa pun tidak akan diterima. Dan orang Islam kalau tidak memakai aturan Allah dan Rasulnya, namanya munafik, lewis munafik, di neraka paling bawah, walan tajida lahum nasiro. Nah ini pakai lan. Lan ini artinya tidak mungkin akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Nah, kecuali ilalladzina tabu wa aslahu. Kecuali mereka tobat, kecuali mereka itu berbuat baik. Ayyuhal muslimun, tidak ada masa terlambat. Selama kita yaitu masih hidup, ayo kita tobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Benar-benar tobat pada Allah dengan sungguh-sungguh tobat, pasti diampuni, bahkan yaitu Allah menjamin, fasawfa yu'tillahul mu'minin ajran adzima. Pasti oleh Allah akan dikasih yaitu pahala yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Maka marilah kita bertobat mumpung nyawa masih di kandung badan. Itulah kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam lindungan Allah, di dalam ridha Allah. Jadi gini Bapak, pertama, siapa sih orang yang tidak berdosa? Ustadz, kiai, ulama, habaib dosa? Wong namanya manusia. Cuman dosa itu gampang ngomong ono loro. Dosa besar dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil kita digunakan untuk beribadah, amal baik wis hilang, artinya sudah terampuni. Tapi kalau dosa besar tidak bisa. Makanya ada kalau kita menjalani puasa Arafah, oleh Allah coba dikasih kemurahan yang luar biasa, akan diampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah dijalankan, dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni dengan catatan tidak jarak. Kalau Bapak sudah merasa tobat, apalagi tadi sudah menyatakan bercucuran air mata, jangan bersedih. Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Allah itu namanya 99, yang pertama yang dipasang itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang kepada seluruh manusia, apakah muslim, apakah non muslim. Itu sifatnya Allah. Sekaligus asma Allah menjadi sifat Allah. Asma Allah yang nomor 2 Ar-Rahim, ini memang khusus diperuntukkan orang-orang Islam nanti kalau sudah di akhirat. Walaupun orang Islam umpamanya sholat, zakat, saum, haji, tapi jadi hakim tidak melakukan satu keadilan, jangan harap di akhirat bisa dapat kasih sayangnya Allah, tidak bisa. Nah, oleh sebab itu ringkasnya Bapak, alhamdulillah tadi saya katakan ustadz, kiai, ulama, habaib pun tidak ada yang tidak berdosa, semuanya dosa, asal sudah menyatakan satu, yaitu aduh saya getun, saya kapok, tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Nah, setelah itu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Setelah itu kemudian wis saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini.
itu beres, sudah diampuni oleh Allah. Jangan khawatir bahwa tidak usah punya rasa was-was. Walaupun dosanya sepadat isi langit, sepadat isi bumi, kalau menyatakan kesalahannya, minta ampun kepada Allah, pasti diampuni. Tidak usah ragu-ragu. Kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, belum minta ampun, itu sudah yaghfir lakum min dzunubikum. Allah sudah ngampuni, apalagi minta ampun. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, ayolah kita tobat mumpung durung mati, mumpung nyawa masih di kandung badan, mumpung kita masih hidup, ayo tobat dan tobat. Wis, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Oleh sebab itu, saya mohon dengan hormat teman-teman mukminin mukminat, ojo sampai sehari semalam tidak bertobat. 100 kali cukup singkat, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, sudah beres Pak, tidak usah was-was. Kita terus beramal sing apik, terus bagaimana? Eling, bagus. Ya Allah, saya dulu pulang jalan ini, saya tidak akan ngulangi lagi ya Allah. Sudah saya kapok betul. Nah, bagus daripada orang yang sholat zakat saum haji tidak pernah tobat. Rumangsa bener dewe, itu tidak bagus. Yang apik itu malah begitu. Kita salah menyatakan tobat, beres. Tidak usah was-was Pak, tidak usah ragu-ragu. Itu kurang lebihnya. WhatsApp ada Pak menanyakan, Ustaz Najal nanti ayat kesalahannya hanya satu, itu makan tidak mohon ampun kepada Allah, tapi sama Allah tetap tidak. Padahal kami manusia juga sangat banyak seperti tahu, tapi Allah masih memberikan kesempatan kita. Saya tanyakan juga bagaimana kalau kita takwa, tapi karena namanya manusia itu masih membuat kesalahan. Ya, jadi manusia pertama berbuat dosa itu pribadi, bukan orang lain. Bukan orang lain. Itu menyatakan kesalahannya, doanya diterima, tobatnya diterima, tapi diturunkan di bumi. Ini menjadi itibar, menjadi gambaran manusia, lo ngono iki lho. Tidak pandang bulu. Nah, nek salah ya toh, diampuni tapi tetap katalah diturunkan. Nah, ini supaya manusia itu biar niru. Oh, nabi lho kaya ngono. Apa maneh sing bujuki wong? Apa maneh sing bujuki umat? Apa maneh seorang pemimpin yang membujuki yaitu rakyatnya? Ini nanti luar biasa. Makanya tidak ada saling kita ini katakanlah mangkel ndak, tapi mek ngelingno. Dalile fadzakir innama anta mudzakir. Ngelingno, sesungguhnya tidak lain kami itu hanya mek ngelingno. Itu pun lek mau, kita ndak punya kekuasaan. Nah, lek mau ya alhamdulillah, ndak mau ya muga-muga mau. Karena apa? Bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kekuasaannya, pasti mati. Wong mati mongso wurungo. Nah, terus bagaimana? Ya kita tobat saja, minta ampun pada Allah. Nah, wis sudah beres. Makanya kita ndak usah was-was. Kalau kita wis ngakoni, kita wis ngelakoni sesuai dengan aturannya, sesuai dengan perintahnya, ya sudah, kita percaya akan hasilnya. Ndak usah was-was, ndak usah ragu-ragu di dalam hati kita. Nah, nek ngono, kemudian kita mantep. Bagaimana supaya mantep? Ya kita ini ngaji. Lek ndak ngaji ya gimana mantep? Wong ngaji itu kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Makanya kita berzikir. Kita ingat kepada Allah. Berzikirnya itu bagaimana? Ya selalu buka Al-Qur'an biar tahu, oh inilah dialognya Allah pada malaikat. Oh inilah katalah Allah melarang pada kita. Oh inilah Allah merintah pada kita. Nah, itu. Jadi lek Nabi Adam yang koyok ngono minta ampun sampai ngono, lah sekarang manusia bagaimana? Ya sudah barang tentu, apalagi kesalahannya terhadap orang lain. Ya sudah barang tentu harus tobatnya yang sungguh-sungguh. Itu kurang lebihnya. Makanya saya katakan sehari semalam jangan sampai tidak tobat, paling tidak 100 kali. Nabi ku jelas masuk swarga, itu lo tobat. Apalagi kita. Itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Raji Mulyono.
Lestari. Apa lagi tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya tadi gimana? Pak Gubernur Tulangan. Tulangan Sidoarjo ya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah tobat itu memang saya sudah terkomakan pada astagfirullah ketubuh lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun tambah yang bagaimana supaya tidak jadi nanti juga nama baik nama bukan lalu alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wala haula wala quwwata illa billah jaga. Nggih. Ya Rahman ya Rahim. Nggih. Nggih. Tambah dan terus sekarang ini saya mau tanyakan saya harus baru tinggal hanya Rahimahullah nggih. bagaimana saya mau mengirimi dan saya doakan supaya mohon mengampukan. Kalau umpama itu saya bacakan surat Yasin itu apa kira-kira bisa nyampe? Nggih. Bacakan surat Yasin Nggih. Sampun? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, begini, kita ndak usah bilang begini, saya bacakan ini, pahalanya tak peruntukan ini, ndak usah begitu. Monggo untuk takorub ilallah, kita membaca Al-Quran, apakah surat Yasin, apakah lainnya Yasin, monggo. Itu untuk, yaitu thariqat ilallah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah itu berdoa Pak. Ya katakanlah mungkin pakai domirha. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha. Nah, minimal kalau ingin mendoakan setiap saat, tidak harus habis sholat. Setiap saat eling kebaikannya istri, eling kebaikannya suami, langsung rahimahullah oleh monggo sakarpe. Jadi langsung mendoakan, cukup itu. Nah, kalau apalagi suami istri anaknya muslim api, kepingin infak, kepingin sedekah, bisa. Oh dulu pamannya anak saya belum kurban, oh dulu bapak saya ini tiap tahun kurban. Nah sekarang ini saya ini ada kambing besar pamannya dan sebagainya, tak peruntukkan untuk ibu saya, untuk istri saya. Kemudian ini atas namanya itu boleh, sedekah boleh, pengen amal jariah boleh, asal yang diamali jariah itu wonge Islam dan menjalani ibadah. Lek ndak Islam ndak boleh. Islam ndak menjalani ibadah juga begitu, ndak bisa diterima. Karena syaratnya itu adalah Islam. Sedangkan Islam itu adalah harus syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Nah, itu kurang lebihnya. Jadi selalu mendoakan dan percaya akan diterima. Itu ringkasnya. Baik, terima kasih untuk Pak Nur yang ada di Tulangan. Kita ke penelpon berikutnya untuk Pak Suara. Assalamualaikum. Telepon lagi 031 5625. Ke WhatsApp dulu kalau gitu Ustaz, ada Pak Ali Tohari. Nggih. Menanyakan Ustaz bagaimana ya cara memberi nasihat kepada penguasa agar tidak terkena jerat nasihat, karena kalau kita karena secara empat mata itu sudah selalu diperhatikan. Apakah itu akan? Iya, ini memang maju kena mundur kena. Oleh sebab itu kita ngomong, kalau istilahnya Rocky Gerung, kita ngomong supaya bagaimana supaya ndak kena delik, jarine Rocky Gerung itu ngono. Nah, makanya di dalam Islam itu ngene. Waman adlamu,
siapa saja yang lebih zalim mimman mana'a masajid Allah dibanding orang-orang yang menghalangi untuk masjidnya Allah. Ini kita tidak usah nyebut orangnya. Jadi ngomong siapa saja, karena memang ayatnya dalam Al-Quran yaitu man itu ya siapa saja yang menjalani. Kita tidak boleh ngomong si fulan, oh ini tidak boleh. Nah, seandainya kita memang mengingatkan, memang mudah lewat birokrasi, kita mengingatkan, nggak usah lembar surat katakanlah, mohon dengan hormat begini-begini, diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah. Lah, memang tidak bisa, bersulit. Nah, kita ini makanya orang-orang itu sekarang itu mengadakan koyok demo dan sebagainya, menyampaikan pemikiran, menyampaikan pendapat, yaitu bukan oposisi tetapi dalam rangka mencapai yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia ini. Untuk mengisi kemerdekaan ini, ayo kita menegakkan keadilan, jangan sampai tidak ditegakkan. Umpamanya begitu. Kemarin kita lihat Mata Najwa, orang yang korupsi dihukum 5 tahun, korupsinya 25 miliar atau berapa. Sementara orang yang jual apa itu karena melakukan satu kesalahan juga dihukum 5 tahun, denda 1 miliar. Kita lihat orang yang menyatakan adil, maaf, wong goblok pun ndak sekolah pun ngerti, oh iku ndak adil, iku adil ngerti kalau punya akal yang sehat. Contoh, nyolong semongko, wonge keluwen, semongko situ dihukum 1 bulan umpamanya. Lah lek wong nyolong korupsi duit 1 miliar, nyolong 1 miliar, dihukum mek kur setahun, ya dihitung. Duit 1 miliar itu kan semongko oleh piro? Umpamane oleh 1000 biji, umpamane ya 1000 biji ping sak ulan piro? 1000 ping sak ulan, ya ngono ngitunge. Baru iku adil. Wong bodoh pun ngerti. Enek wong pinter menjadi hakim ndak melakukan keadilan, ngerti lek oh iku ndak adil, ngono iku jenenge. Mosok sing korupsi kaya ngono, miliaran bahkan triliunan dihukum mek sakmene. Orang yang bilang begini aja kena hukuman sakmene, ngerti. Nah, intinya kita mengingatkan para penguasa, para pemegang negara ini mumpung-mumpung saya urip, temenan ya wis sing wis ya wis, temenan yuk sing dorong hati-hati, kita salah tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau memang penguasa minta ampun kepada umat, gampang wis beres, ambek Allah diampuni, ambek umat ya diampuni, artinya ya wis enak sebenarnya. Kalau kita ngakoni, sing berat itu ndak ngakoni, itu yang berat. Terima kasih Anda terus bersama kami di Terus Assalamualaikum. Salam kapan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, misalkan ada seorang itu yang motif gitu ya, maksudnya memandikan mayat gitu ya. Kan mayat memilani ya, nanti itu sudah istilahnya mayat sudah dikuburkan, waktu itu apa terbalik, kemudian tuh kadang-kadang minta uang sama keluarga mayat. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Saya minta uang, siapa yang minta uangnya Pak? Oh, yang mandikan. Sampai ratusan ribu. Oh, yang mandikan. Kan ya namanya kompleks kan ngomong-ngomong bapak-bapak gitu kan gitu. Yang mandikan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa saja yang takziah katakanlah nenggone mayat, kalau memang dia ahli katakanlah memandikan, mengafani, gampang ngomong mudin, maka saya sarankan sing ikhlas, jangan sampai habis memandikan langsung minta uang pada tuan rumah. Iya lek tuan rumah itu punya duit. Nah sekarang maka katakanlah pondok pesantren mungkin atau pengurus masjid yaitu membentuk katakanlah mudin
atau sing ahli memandikan mayat, sing ahli mengkafani mayat. Katakanlah lek lanang ada 1, 2, 3. Sewaktu orang pertama pas pergi tidak ada, bisa diwakili orang 2. Yang kedua tidak bisa diwakili orang ketiga. Insya Allah selalu ada. Begitu sebaliknya perempuan. Perempuan juga ada 1, 2, 3. Kemudian biasanya karena ini satu jamaah, maka semuanya ngelayat. Itu pun yang pertama dan utama itu adalah yang nangani, kecuali diajak oleh yang pertama, ayo bantu, bantu. Kemudian kalau umpamanya sudah dimandikan cukup oleh keluarganya sendiri, nah modelnya ya tidak usah bergerak, artinya diem saja. Jadi tidak usah ngikuti, tidak apa-apa, karena ada yang anak-anaknya semuanya ingin sudah tak mandikan sendiri, ini ibu-ibuku dewe dan sebagainya, pamannya gitu. Maka sudah kita serahkan pada keluarga. Nah sekarang jangan sekali-kali minta uang kepada yaitu keluarga mayat kematian itu. Memang ada. Jadi gini, seandainya itu memang katakanlah terpaksa karena keluarganya tidak bisa ngopeni, bisa memang. Jadi biaya mayat seandainya tidak ada, itu katakanlah besok didolne warisan. Warisan itu untuk biaya pemakaman, untuk biaya memandikan, biaya membeli katakanlah kain dan sebagainya. Tapi saya kira untuk sekarang ini semuanya sudah siap. Lah sekarang yang paling gampang, maka pengurus masjid atau pengurus pondok pesantren itu adalah mengasih transport kepada orang-orang yang bertugas atau ditugasi seperti mudin, katakanlah laki-laki maupun perempuan. Dan ini sudah ada kesepakatan, yaitu katakanlah dikai transport sekian, biasanya begitu. Ringkesnya cerita, jangan minta langsung kepada ahli waris atau pada kerabatnya yang tertimpa musibah kematian tadi. Tapi yang ngerti adalah orang-orang yang di luar, katakanlah seperti pengurus masjid tadi, ini yang ngerti. Intinya begitu, Bu. Oke. Putus. Iya, terutama yang jauh-jauh Mas, ono jauh. Pak Anak di Jawa menanyakan, tapi sebelum saya bacakan penelponnya Sambung lagi ya. Ini Mas, minggu itu saya mau nyanyi dari Bang Sebastian yang lagu apa itu, kau telah mengerti hitam dan merah jalan itu selalu gambaran perjuangan pernikahan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Kalau alhamdulillah pada saat ini jalan dan kondisi alhamdulillah sekarang itu kita kuat atau faktor berbadan atau apa itu apa makhluk dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permadi. Sekarang ini yang relevan apa Ustaz? WhatsApp-nya pesan atau amar ma'ruf? Iya. Jawabannya Mas Raga 3 in 1. Iya. Jadi 3 tadi satu menjadi satu kesatuan. Termasuk di dalamnya yaitu gampang ngomong dengan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tadi fasabiqul khairat, terus persatuan umat itu jadi satu, temenan wong Islam. Ayo bersatu, aja sampai ndak bersatu. Jangan membanggakan golongannya masing-masing, rumangsa hebat, rumangsa pinter, rumangsa bener dhewe kaya-kaya. Nggawa kuncine swarga, aja ngono. Padha Islame dulur,
podo islami, podo nabine, podo kitabe, podo Tuhane, kenapa harus bengkerengan? Orang-orang kafir selalu mengintai pagi dan sore bagaimana untuk memecah belah umat Islam supaya orang Islam tidak punya kekuatan. Orang kafir ngerti. Nah, itu persatuan. Kemudian fasabiqul khairat, ayo kita berlomba-lomba. Mari kita ngaji sing temenan, ngaji sing pinter sing paham, biar kita ngerti apa perintahnya Allah, apa larangannya Allah. Nah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi itu walladzi nafsi biyadihi, demi zat aku ini, badanku, awakku ini dalam genggamannya Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Ayyuhal muslimun, Nabi temenan merintahno wong Islam kudu amar ma'ruf nahi mungkar, temenan amar ma'ruf nahi mungkar. Aja sampe ndak. Lek ndak gelem amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mempercepat mendatangkan satu penyakit dari Allah. Lek wis penyakit teko, wong Islam, kiai, ulama, ustadz kabaib ndak gelem amar ma'ruf nahi mungkar umpamanya, kemudian penyakit musibah datang terus ndonga nangis-nangis. Kata Nabi, "Tsumma tataunahu fala yustajabu lakum." Maka mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jadi utamanya jihad amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ngomong yang hak terhadap para orang-orang yang menyimpang dari aturan, para penguasa yang yaitu berbuat tidak sesuai dengan aturan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sampaikan, makanya ini semuanya ini jadi satu, Pak. Jadi tugas kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat Luqman ngajar anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anakku temenan yo, sampai ndak salat. Temenan salat to. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma asobak. Kamu harus sabar apa-apa yang menerima pada diri kamu. Wis lagu lawas. Lek jeneng ulama ustadz kiai kabaib iku dibuli wong, dipaido wong, dilokne wong. Padahal menyampaikan ini semata-mata karena mengingatkan. Mengingatkan tok, ndak pengin pangkat dan jabatan, ndak minta bayaran, ndak minta ongkos, tapi kena bully macam-macam. Wis itu wis sejak dulu begitu, kita yang sabar. Dzalika min asmil umur. Ngono ikulah adalah perkara-perkara yang penting bagi umat Islam. Makanya kita harus amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengisi kemerdekaan ini demi mencapai kejayaan, yaitu bangsa Indonesia khususnya, umat Islam pada umumnya berbahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Itu kurang lebihnya. Gitu ya. Iya. Nggih. Ngene ya. Orang itu ngguyu aja nok ngenyek lho. Ngguyu lho ngenyek. Wong Jawa itu ngomong ngguyu kok gak enak ngene lho. Iya toh? Wong nangis kok nangis seneng ngono lho. Nangis itu karena bangga iku ono. Ora kok nangis susah. Makanya hati-hati. Jadi jangan merasa wong iso suci. Wong itu ndak lepas dosa. Ndak lepas dosa. Kita ngerti wong, tonton wong kok mlakune kaya ngono. Ngono iki dosa. Makanya aja merasa ndak dosa. Wis, tawakal ala Allah. Sudah minta ampun, sudah maafkan, adapun wong ndak merasa bukan urusan kita. Ya toh? Ini jarinya arek ngapain gua pikirin ngono. Biar ndak pusing. Itu kita serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita sudah nglakoni, minta maaf, sembarang wis beres-beres ya sudah gitu aja. Ngoten mawon. Nggih. Baik, terima kasih untuk Pak Anang.
kabarnya Mas Septian gimana Mas Raga? Mas Septian alhamdulillah semoga jadi pulang Ustaz. Alhamdulillah, nggih nggih. Wis muga-muga menghilangkan dosa-dosa yang ada biar tambah sehat, nggih. Sekarang Mas Septiannya masih isoman. Iya, ya bener enggak apa-apa. Lagi ke WhatsApp lagi Ustaz. Oh ya, nggih. Kita belum WhatsApp Mas. Beliau menanyakan Ustaz mohon untuk orang munafik. Orang munafik. Oke, sampun. Gampang, makanya kita ini ojo melanggeri karepe dhewe. Nurut Al-Qur'an, al-munafiquna wal munafiqati ba'dum auliya ba'dum sebagian terhadap sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar. Lek enek wong Islam kok ngajak-ngajak ning gone kemungkaran. Lah iki yang jadi masalah. Kemungkaran iku apa? Pokoke ndak nurut aturane Allah dan Rasulnya. Ajak-ajak kok ndak nurut aturan Allah dan Rasulnya, itu adalah mungkar. Nah, jadi lek wong Islam ngajake ning nggone keelekan iku jenenge nglakoni kemungkaran, ya iku munafik. Lah yang umum lek berbicara ya toh ndak kena dipercaya, bohong. Lek berjanji katalah menyelisih atau berkhianat ya toh, ya iku tandane wong munafik kaya ngono iku. Tandane ngono iku. Nah, tapi lek diringkes setiap wong kok ngajak iku nang nggone kemungkaran iku munafik. Lah lek wis ngono piye disiksa ya Allah. Apalagi nolak terang-terangan terhadap hukum Islam. Apalagi nolak terang-terangan terhadap hukumnya Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang bahaya, itu yang termasuk ayat tadi wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Makanya apa? Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar walang tajidalahum nasira. Wes gampang ngomong ngene sederhana. Iman Quran sebagian ndak iman. Iman sebagian, ngafir sebagian, munafik. Makanya barometere Quran dan Sunnah. Permasalahannya kita ndak ngaji Quran dan Sunnah, kurang paham, akhirnya bingung. Itu aja kurang lebihnya. Ya. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan khususnya para pendengar suara muslim dikasih kesehatan oleh Allah. Ya, sing sehat biar tambah sehat, sing loro muga-muga ndang mari paringi obat disembuhkan oleh Allah. Dan kepada umat Islam lainnya, mudah-mudahan seluruhnya perkaranya dimudahkan oleh Allah. Dan usahanya dimudahkan oleh Allah sehingga hidupnya bahagia nanti sampai ketemu, yaitu di kelak di hari akhirat. Kalau orang Islam dimanapun berada, anak, istri, cucu, pamannya, anak cucu ada yang di katalah luar negeri tidak pernah ketemu, hanya ketemunya mungkin setahun sekali, bahkan 5 tahun atau 10 tahun sekali umpamanya, tapi lek sama-sama iman, sama-sama yaitu iman dan tauhid, iman pada Allah dan Rasulnya, pasti di akhirat akan ketemu. Nah, oleh sebab itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mukminin mutakin, bukan orang Islam yang munafikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib Rabbana. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat Rabbana. Allahumma ja'alna mu'minin amilin khalisin mukhlisin muttahidin wala taj'alna minal munafikin wal mutafarrikin. Allahumma barinna ni syirki wa saki wa sikoki kama ba'ta bainal masyriki wal maghrib. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib Rabbana. Allahumma salimna wa salim imanana wa salim aswajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatana wa salim abana wa salim ummahatina wa salimna walau min jami' afatid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib Rabbana, la taj'alna fitnatal qawmidz zalimin
Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana antal ghaniyul fuqara taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih, sampai pertemuan insyaallah pekan depan. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.